Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian amal-amal kita menjadi sempurna. Amal-amal kita bisa terus kita tambah dan kita tambah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan untuk sama-sama menjalankan ibadah yang besar, ibadah yang agung, yang menjadi tiang agama yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Ibadah salat yang kita lakukan pun alhamdulillah kita jalankan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki hendaknya menjalankan ibadah salatnya di masjid. Dan alhamdulillah ini semuanya tentu berkat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karenanya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus puja dan puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga seperti ini. Kita bersyukur tentunya dengan hati kita, dengan penuh keyakinan bahwasanya yang kita miliki pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Kalau sudah titipan, pasti akan diambil. Cepat atau lambat Allah pasti akan ambil. Kewajiban kita ketika titipan tersebut diambil adalah ridho. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita memiliki sehingga akan sulit kita untuk bersabar, terlebih sulit lagi untuk ridho. Oleh karenanya kalau memang kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kehilangan sesuatu yang dititipkan kepada kita, maka yakinlah dengan hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini dengan hati bahwasanya yang kita miliki sejatinya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya titipan nanti Allah juga akan tanya, bagaimana titipan itu ketika berada pada dirimu? Apakah dijaga? Apakah dilaksanakan perintahnya? Dijauhi larangannya? Apakah digunakan sebagaimana mestinya? Wal'iyadzubillah, atau sebaliknya. Oleh karenanya ini syukur yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu dengan hati. Kemudian kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, ya. Kita terus puja dan puji Allah Subhanahu wa taala jamaah dengan terus berzikir. Allah kasih kita lisan, kita terus basahi lisan kita dengan berzikir. Kita puja, puji, sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang kita rasakan, yang kita saksikan. Maka terus kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian rukun syukur yang terakhir adalah dengan anggota badan. Kita lakukan syukur kita dengan anggota badan. Kita buktikan bahwasanya kita memang hamba Allah yang bersyukur. Setelah diakui dalam hati, diucapkan dengan lisan, maka silakan lakukan pembuktian. Lakukan pembuktian dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian membedakan mana hamba yang bersyukur, mana hamba yang kufur. Orang-orang Islam mereka tahu, mereka sadar nikmat dari Allah, Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian mereka lafadzkan dengan
lisan dengan syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Mereka mungkin mengakui dengan hati bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki, Allah yang punya kuasa. Tapi sayangnya mereka berhenti sampai disyukur dengan lisan, tidak mereka aplikasikan, tidak mereka praktikan. Dan orang-orang mukmin yang kurang imannya, terkadang di antara mereka kurang dalam faktor yang terakhir, bersyukur dengan anggota badan. Betapa banyak kaum muslimin mereka bersyahadat, mereka mengakui bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, tapi ternyata pelanggaran-pelanggaran banyak dilakukan atau perintah-perintah Allah banyak ditinggalkan. Ya. Dan ini yang kemudian menjadikan seseorang kurang keimanannya. Ya. Berbeda lagi dengan orang munafik yang mereka terkadang terhentinya itu di faktor yang pertama. Apa itu? Syukurnya dengan hati. Ya, sehingga mereka terkadang hatinya itu tidak sama dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Ya. Apa yang dia katakan dia Islam, tapi ternyata di belakang dia mencetuskan Islam, menjelek-jelekan Islam. Ya. Dan tentunya ini cerminan buat kita. Hendaknya kita memilih golongan yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, yang ditandai keimanan tersebut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan 3 bentuk syukur yang tadi telah kita bahas, dan tentunya dia terus menjaga agar senantiasa istiqomah di atas jalan tersebut. Dan jamaah sekalian, itulah sebenarnya hakikat takwa. Itulah sebenarnya hakikat takwa yang Allah katakan, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seseorang kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa itu sendiri. Yang intinya adalah khasyatullah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita butuhkan jamaah sekalian. Dan ini yang saat ini insyaallah kita lakukan adalah di dalam upaya membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memupuk dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena kita terus berdoa agar semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, uswatun hasanah, contoh qudwah yang sejatinya harusnya kita tiru, kita ikuti jalan beliau, karena jaminan keselamatan, keamanan, kedamaian bagi siapa-siapa yang mengikuti jalan beliau. Orang yang berpaling justru akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Penyesalan yang tiada akhir tatkala seseorang berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kita terus berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan di antara perintahnya adalah kita terus bersalawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang pahalanya kata beliau ya, diberikan 10 kali lipatnya. Kita berdoa 1 kali untuk beliau alaihi salatu wassalam, Allah ganti, Allah kali lipatkan, Allah balas dengan 10 kali doa. Oleh karena kita terus bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk membahas dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang 3 hal yang penting untuk
diketahui oleh setiap muslim. Ya. Ini alhamdulillah pertemuan ini kalau tidak salah di bulan yang lalu, ya, dan kita masuk di bulan Oktober akhir, ya, tentunya sudah lewat beberapa pekan. Ya, oleh karenanya di awal insya Allah kita murajaah terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Pembahasan tentang tiga perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim ini berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Di mana di dalam hadis tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian yang pasti akan dilewati oleh setiap orang yang wafat. Pasti akan dilewati. Apa itu jamaah sekalian? Itu yang dinamakan fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Apa itu fitnatul qabr? Ujian yang akan terjadi di alam kubur. Apa bentuk fitnatul qabr yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap yang wafat? Fitnatul qabr tersebut maksudnya adalah soalul malaikain. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ya. Di mana pertanyaan ini pasti akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut kepada setiap orang yang wafat. Dan ini menunjukkan pentingnya kita beriman bahwasanya setelah kematian ada yang namanya alam kubur. Itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seraya seseorang menunggu sampai dengan tegaknya hari kiamat, menunggu sampai kemudian manusia nanti dibangkitkan kembali, maka orang-orang yang wafat terus berada di alam kuburnya. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, mirisnya banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak percaya dengan alam barzakh, tidak percaya dengan alam kubur, tidak memiliki keimanan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka membandingkan dengan logika mereka. Yang mereka gunakan untuk memahami ayat, memahami hadis adalah logika-logika mereka, sehingga kalau bertentangan dengan logika mereka, mereka tolak dalil, mereka tolak ayat, mereka tolak hadis, kemudian mereka mengatakan sesuai dengan apa yang menurut mereka itu adalah lebih cocok, lebih masuk akal. Na'udzubillah. Ya, oleh karena kita sebagai orang yang beriman, maka di antara rangkaian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada para nabi, ya, yaitu terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini Nabi SAW mengabarkan tentang terjadinya atau adanya peristiwa fitnatul qabr. Maka kewajiban bagi kita adalah mengimani adanya fitnatul qabr. Dan ternyata pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang kita bahas saat ini, yang terkadang di antara kita menganggap bahwasanya ini adalah pertanyaan yang mudah. Sebagaimana kalau ditanyakan kepada ahli dunia, sebagaimana kalau ditanyakan kepada manusia-manusia yang masih hidup di dunia. Ya, tapi ingat perbedaan antara orang yang masih hidup di dunia ditanyakan pertanyaan ini dengan orang yang wafat kemudian didatangi oleh dua malaikat ditanyakan pertanyaan ini, itu berbeda jamaah sekalian. Ya, kondisinya bukan lagi pengetahuan yang bisa menjawab, tapi keimanan, tapi amal yang bisa menjawab tiga pertanyaan mungkin yang dikira mudah oleh manusia yang ada di dunia. Apa itu tiga pertanyaannya? Man rabbuk? Siapa Tuhan? Wa man nabiyyuk?
Dan siapa? Nabimu. Wa ma dinuk, dan apa agamamu. Tuhan kita ditanya siapa, Nabi kita ditanya siapa, dan agama kita pun ditanya apa agamanya yang selama ini kamu anut, kamu jalankan, kamu terapkan di dalam kehidupan. Yang kalau kita lihat 3 pertanyaan ini mudah atau sulit dijawab bagi orang-orang yang masih hidup, bagi kita yang masih hidup, mudah jamaah sekalian. Bahkan anak kecil pun insya Allah tahu, yang kalau memang diajarkan ya kalau memang diajarkan. Dan ini juga yang membuat kita miris terkadang, ya anak-anak zaman sekarang nggak paham dengan yang seperti ini. Ditanya tentang rukun Islam mereka nggak paham, rukun iman nggak paham, ya. Dan ini yang menyedihkan buat kita semua, ya. Alhamdulillah kita mungkin di zaman dahulu, ya, atau para orang tua yang hadir saat ini dulu dididik oleh orang tua, hal-hal yang dasar seperti ini sudah diketahui insya Allah. Tapi anak-anak zaman sekarang terkadang di antara mereka ada yang tidak paham dengan hal-hal yang dasar seperti ini, ya. Dan pertanyaan ini kalau kita tanyakan kepada orang yang masih hidup, itu akan bisa menjawabnya dengan mudah, karena hanya berdasarkan dengan pengetahuan. Tapi ternyata nanti ketika sudah masuk alam barzakh, ini sudah beda lagi ceritanya. Jawaban yang dilakukan dan penyebab kita bisa menjawabnya adalah keimanan dan amal saleh. Keimanan yang kita miliki dan amal saleh yang kita lakukan dulu. Dan ini yang bisa menjawab. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya adalah lanjutan hadis tersebut. Lanjutan hadis tersebut yang menceritakan bahwasanya ternyata ada 2 jenis manusia yang berada di alam kubur, ditanyakan 3 pertanyaan tersebut. Kondisi yang pertama, mereka yang ditanya kemudian bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Mereka bisa menjawab, man rabbuk? Rabbi Allah. Wa man nabiyyuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Dinil Islam. Orang yang pertama, jenis yang pertama, mereka yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan kuburnya tersebut sejauh mata memandang, dan dia diberikan penglihatan tentang tempat yang akan dia tempati nanti di surga. Subhanallah. Betapa senangnya orang tersebut, saking senangnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aqimis sa'ah. Wahai Rabb, segera lakukan hari kiamat. Saking senangnya, karena enggak sabar. Tempat yang tadi sudah diluaskan sejauh mata memandang itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat yang Allah siapkan di surga nanti. Kita kalau diberikan pilihan, yang pertama adalah sesuatu yang nikmat, indah. Tapi kalau yang kedua jauh lebih indah, mana yang kita pilih jemaah? Yang kedua. Yang pertama memang indah, kita enggak menafikan. Indah, nikmat. Tapi kalau ditawarkan yang kedua yang jauh lebih nikmat, kita tentu pilih yang jauh lebih nikmat. Yang satu, nomor 1 ditawari uang 1 juta. Yang nomor 2, pilihan kedua ditawarkan uang 100 juta. Mana yang kita pilih jemaah? Yang kedua, uang yang 100 juta. Demikian juga di sini kondisinya. Ketika diperlihatkan tempatnya di surga, dia pingin cepat-cepat masuk ke dalamnya. Dan kalau pingin cepat masuk ke dalam, tentu itu akan terjadi setelah adanya hari kiamat. Makanya itu doa, aqimis sa'ah. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan nikmat kepada orang ini, bahwasanya sepanjang penantiannya sampai dengan tegaknya hari kiamat, dia akan ditemani oleh sosok yang indah, sosok yang wangi, sosok yang kalau melihatnya itu membuat tenang, nyaman, damai. Dan ternyata
itu adalah amalnya. Gambaran tentang amalnya ketika dahulu di dunia, ternyata amalnya adalah amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ini golongan yang pertama, jenis yang pertama yang ternyata bisa menjawab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua, jenis yang kedua. Ini yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk jenis yang ini, jemaah. Tatkala ditanya, "Man rabbuk?" Nabi SAW menceritakan kondisi orang tersebut. Fayaqul, ha, la adri. Dia hanya bisa mengatakan, saya nggak tahu. Dia seperti terkunci mulutnya. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak terkunci? Yang dahulu mereka lakukan adalah keburukan. Yang dahulu mereka lakukan adalah kekufuran. Yang dahulu mereka lakukan adalah kesyirikan. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang tersebut tidak bisa menjawab. Ditambah lagi dengan kondisi yang ada di alam kubur, didatangi oleh sosok yang tidak dia kenal, ditanya dengan pertanyaan yang besar, maka semakin bergemetar hati. Man rabbuk? Wa yaqulu ha la adri. Dilanjut lagi, man nabiyyuk? Sama jawabannya, ha la adri, seperti orang gagu. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Jawabannya masih sama, ha la adri. Maka apa balasannya? Apa akibatnya? Maka diperlihatkan tempatnya nanti di neraka. Kuburnya dihimpit, kemudian tempatnya diperlihatkan apa yang telah Allah sediakan nanti di neraka. Waliyadzubillah. Sehingga orang ini berdoa meminta kepada Allah supaya tidak didirikan hari kiamat, lawan dari yang tadi. Kenapa? Karena tempat yang Allah sediakan nanti di akhirat, di neraka, jauh lebih buruk dibanding yang saat ini dia rasakan. Dia disiksa di alam kuburnya, kemudian yang menemani dia adalah sosok yang buruk, yang busuk, yang tidak enak dipandang dan tidak enak baunya, yang kemudian itu menemani sampai dengan tegaknya hari kiamat. Yang ternyata itu adalah gambaran dari amal perbuatan selama di dunia, dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kesyirikan. Dan tadi akhirnya dia berdoa meminta kepada Allah supaya jangan ditegakkan hari kiamat. Waliyadzubillah. Dan dari sinilah hadirin jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita sudah tahu tentang 3 pertanyaan tersebut yang kelak Allah akan tanyakan kepada kita melalui perantara malaikatnya. Yang kemudian kita sudah tahu juga bahwasanya pertanyaan tersebut bukanlah dijawab dengan pengetahuan kita, bukan. Tapi kita jawab berdasarkan dengan keimanan dan amal saleh. Maka oleh karenanya kita saat ini berupaya untuk terus beramal saleh, dan tentunya sebelum kita beramal kita juga perkuat keimanan kita, perkuat keyakinan kita, akidah kita. Kita pelajari tentang bagaimana caranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan iman dan amal soleh ini juga di dalam pembahasan yang lain terkadang dijelaskan dengan al-iman itu adalah al-ikhlas lillahi wahdah. Keikhlasan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan amal soleh adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah amal-amal yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya kalau kita tarik kembali, ini adalah konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah memiliki konsekuensi keharusan kita ibadah ditujukan hanya untuk Allah. Muhammad Rasulullah adalah konsekuensinya
kita menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Itu pembahasan yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, dan alhamdulillah ma'rifatur Rabb yang pertama sudah kita bahas, ya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu jamaah sekalian, arti asalnya itu adalah tanda. Kalau kita katakan ayat Allah, berarti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mengetahui tentang tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya adalah makhluk ciptaan yang kita lihat saat ini, ya, adanya dunia, adanya gunung, adanya lautan, adanya langit, adanya pepohonan. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari, bintang, seluruhnya berputar sesuai dengan orbitnya, seluruhnya terjadi dengan begitu indah, ya. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selain dari ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah, ya, atau ayat qauliyah. Ayat yang sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfalha? Atau justru hati mereka yang terkunci sehingga enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an? Karena kalau kita ingin tadabbur Al-Qur'an, itu akan kita dapati semua yang kita butuhkan. Kita butuh cerita bagaimana perjalanan kisah umat terdahulu, ada di dalam Al-Qur'an. Kita butuh tentang hukum, ada di dalam Al-Qur'an. Kita butuh penjelasan bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal mau atau tidaknya kita mentadabburi Al-Qur'an, yang kemudian kita akan dapati banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanillahu wa iyyakum, pembahasan yang juga sudah kita bahas adalah al-aslu tsani, landasan yang kedua setelah ma'rifatur Rabb, yaitu ma'rifatud din. Ya, mengetahui tentang agama. Ya. Yang kemarin atau pekan sebelumnya kita bahas yaitu ma'rifatud din. Kita harus kenal dengan agama kita. Jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, betapa banyak di antara kita yang ternyata ketika dia ditanya tentang pengertian dari agama yang dia anut, yang dia yakini, yang dia jalankan, akan tetapi tidak tahu arti daripada Islam itu sendiri. Dia tidak paham apa pengertian Islam. Maka jamaah sekalian yang azanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan istiqamah. Ini penting bagi kita. Penting bagi kita untuk mengetahui apa itu Islam, sehingga tatkala kita bisa mengamalkan, tatkala kita bisa menjalankan Islam, maka sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, ketika kita memahami sebuah ibadah, maka fahami dari segi maknanya terlebih dahulu, supaya kita bisa memahami inti daripada ibadah tersebut. Dan ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam, maka kita harus memahami apa itu Islam, agar tidak salah nantinya, agar tidak hanya klaim-klaim semata mengaku Islam tapi ternyata jauh dari Islam. Padahal Islam ini adalah kalimat yang besar, yang apabila seseorang masuk ke dalamnya akan terjaga darahnya, akan terjaga hartanya. Ini konsekuensi yang besar jamaah sekalian.
Oleh karenanya ketika kita ingin ya berislam, ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka kita juga harus paham apa itu makna dari Islam itu sendiri. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau ya, menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid. Yang namanya Islam itu adalah menyandarkan, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sandarkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali dari Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk melakukan segala sesuatunya sampai ya, mengangkat sesuatu yang kecil yang kita lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita miliki dalam hati kita. Kita harus serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, kemampuan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kita mampu saat itu, maka itu atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan ini jamaah sekalian, tidak ada yang namanya takabbur, tidak ada yang namanya ujub, tidak ada yang namanya sombong, tidak ada yang namanya bangga diri. Kenapa? Karena kita tahu kita itu lemah. Tidak mungkin kita mampu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita akan menganggap bahwasanya kita semua itu sama, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama. Tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita faham bahwasanya perbedaan antara kita sebagaimana yang Allah katakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi pembeda, yang mulia dengan yang tidak mulia adalah antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Siapapun dia, tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia mulia. Dan siapapun dia, tatkala dia jauh dari Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, maka dia saat itu menjadi hina. Ini penilaian yang sangat-sangat penting yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan tentunya hamba-hamba yang bertakwa tidak mungkin menghinakan orang lain. Jamaah sekalian azanillah wa iyyakum. Orang-orang yang tidak bertakwa itu menjadi hina karena dia yang menghinakan dirinya sendiri. Dan orang yang bertakwa tidak mungkin menghinakan orang lain. Karena tadi dia yakin bahwasanya pertolongan untuk bisa beribadah itu berasal dari Allah. Kekuatan untuk menjalankan ketaatan itu berasal dari Allah. Hidayah itu berasal dari Allah. Sehingga dia tidak sombong, dia tidak takabur. Dia dapati saudaranya sedang turun imannya, sedang jauh dari Allah, dia doakan. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Hanya saja tadi ternyata manusia itu yang menghinakan dirinya dengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan, menyandarkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa hadirin. Allah esa di dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Allah melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa ada yang membantu dan tanpa ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi yang besar, Allah lakukan sendiri. Allah esa dalam perbuatannya. Allah memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita, Allah lakukan sendiri. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa.
Allah Maha mampu atas segala sesuatu, sehingga kewajiban kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah waktu syuruk. Nah, kita tambah sedikit lagi ya. Dan kita pun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Kita melaksanakan sholat, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tujuan kita sholat adalah karena manusia, adalah karena ingin naik pangkat, ingin dapat jabatan, dan yang lain sebagainya. Kita lakukan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jin dan manusia. Jadi jin pun sebenarnya jemaah diperintahkan sama Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Illa liya'budun, tidak lain dan tidak bukan tujuan penciptaan kalian semua itu ibadah. Nah, oleh karena dari sini sebenarnya sama halnya dengan manusia, jin pun ada yang muslim dan ada yang kafir. Hanya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi kita wajib mengimani tentang adanya mereka. Dan pada intinya adalah kita diperintahkan untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita wajib untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana sifat dan nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Kita imani, kita yakini, kita benarkan. Nabi SAW menjelaskan tentang Allah, tentang nama dan sifatnya di dalam hadisnya. Kita imani, kita yakini, kita benarkan. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan tatkala kita mengaku Islam. Yang pertama, kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu. Kita sudah serahkan semuanya hanya kepada Allah, maka kita tunduk. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersimpuh, kita bersujud, kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana bukti tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bitta'ah, dengan menjalankan ketaatan. Itu buktinya. Kalau ada pengawal, kalau ada prajurit misalkan ngaku tunduk kepada raja, tapi cuma sebatas omongan. Ketika rajanya memerintahkan, dia nggak ikut, dia nggak taat. Apa bisa seperti ini dibilang tunduk? Tentu tidak, jemaah. Nggak bisa dibilang tunduk. Kenapa? Dia nggak taat. Dan oleh karenanya kalau kita mengaku Islam, maka kewajiban kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bukti tunduk kita? Dengan taat kepada Allah. Baik taat di dalam menjalankan perintahnya atau taat di dalam meninggalkan larangannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ini juga adalah bagian yang penting dari pengakuan Islamnya kita, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita sudah mengaku Islam, kita sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kita sudah tunduk dan taat kepada perintah Allah, baik itu perintah untuk menjalankan perintahnya atau perintah untuk meninggalkan larangannya. Maka yang ketiga ini hal yang menjadi pelengkap dan sangat penting, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Artinya jangan sampai ada di dalam kehidupan kita sesuatu dari bagian-bagian kesyirikan. Imma syirkun asghar wa imma syirkun akbar, baik syirik yang kecil atau syirik yang besar. Maka kita hilangkan
agar kita benar-benar Islamnya adalah Islam yang murni, yang hanif, yang lurus, yang benar-benar menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna Islam yang harus kita fahami, dan dari sini kemudian kita akan lebih paham untuk menjalankan Islam sesuai dengan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tahu di sana ada kesyirikan, maka ketahuilah ini bukanlah Islam. Kalau kita tahu bahwasannya kita sedang tidak taat, tidak tunduk kepada Allah, maka ini Islamnya sedang kurang. Karena bukti Islam yang sempurna adalah tatkala seseorang benar-benar tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, itu mungkin pembahasan yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan yang akan datang, ya, tentang ma'rifatu ar-rasul, ya. Tapi ada sedikit nanti dari ma'rifatuddin yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah tingkatan dari Islam, itu ada 3. Islam, kemudian naik berikutnya apa? Iman, kemudian yang terakhir ihsan. Dan ini yang insyaallah kan kita pelajari, ya, agar kita benar-benar menjalankan agama kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan kemudian membawa keselamatan kepada kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Untuk pembahasannya kita cukupkan. Untuk berikutnya kita buka sesi interaktif. Kalau memang ada pertanyaan, silakan dari jamaah. Kalau memang tidak ada, berarti kita akhiri kesempatan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Tidak ada jamaah? Nah, silakan Pak. Barakallahu fikum. Nah. Bahwa ada orang-orang yang kalau misalnya pergi ke tempat wisata yang selatan itu, harus mengenakan baju nanti menghindari baju berwarna hijau. Kalau ini bisa ada baju yang sesuai dengan yang tadi kita bawakan, terutama kita menyikapi hal seperti itu. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus, yang tentunya ini memperhatikan tentang akidah kaum muslimin, keyakinan yang ada di hati-hati orang Islam, ya. Bagaimana kondisi orang-orang yang mungkin meyakini sebuah ucapan, ya, sebuah keyakinan bahwasanya jangan mengenakan pakaian tertentu ketika datang ke tempat tertentu, ya. Dan kita bahasakan dengan bahasa yang lebih umum. Kalau tadi mungkin ditanyakan dengan yang lebih khusus, dengan pakaian berwarna hijau ketika berada di daerah selatan, ya Pak, ya. Nah, maka kita katakan secara umum, ya, bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi keburukan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan mendapatkan manfaat. Dan ini termasuk akidah yang sangat penting yang harus kita yakini. Artinya apa? Tidak ada tempat, tidak ada makhluk yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan tersebut. Dan ketika tidak ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekuatan yang ada di satu tempat atau keyakinan-keyakinan tertentu yang harus dilakukan, maka artinya hal tersebut tidak berasal dari Islam. Dan jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, ya, pernyataan ataupun keyakinan yang seperti itu dapat merusak akidah. Kalau kita masuk ke dalam pembahasannya, ya, tadi pemahaman secara umum, kita masuk ke dalam pembahasannya, keyakinan yang seperti itu dapat merusak akidah. Kenapa? Karena seolah-olah dia meyakini bahwasannya tempat tersebut dapat memberikan madarat.
Dia meyakini bahwasanya dengan pakaian tersebut, dengan dia mengenakan pakaian, maka ada yang lain yang memberikan madarat kepada dirinya. Padahal tidak ada yang dapat memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang seperti ini juga sejatinya banyak ya di kalangan masyarakat kita ketika melewati tempat tertentu ya. Ini yang kadang dulu mungkin kita juga rasakan ya. Ada mungkin ucapan ya harus izin numpang lewat kalau lewat tempat tertentu. Kalau enggak nanti bisa apa? Bisa celaka, bisa sakit, bisa apa. Ini yang tidak boleh ada di dalam akidah kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kalau memang Allah tidak mengizinkan. Tidak mungkin sesuatu terjadi, madarat terjadi kalau memang Allah tidak mengizinkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan seorang muslim kalau tiba di daerah yang memang asing bagi dirinya. Di antaranya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca doa. Apa doanya? Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah. Ya. Dengan bantuan Allah, dengan pertolongan, dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah, alladzi la yadurru, yang tidak dapat memberikan madarat ma'asmihi, bersamaan dengan namanya. Maksudnya tidak ada sesuatu pun bersama Allah yang dapat memberikan madarat. Artinya Allah esa di dalam memberikan madarat. Yang lain nggak bisa memberikan madarat. Syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak bisa memberikan madarat. Fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Dan dialah yang maha mendengar permintaan tolong makhluknya sehingga Allah bantu. Al-alim, dialah yang maha mengetahui sehingga Allah kemudian menolong hamba-hambanya. Ya, artinya jangan sampai ya kita memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang memberikan madarat untuk kita, karena hal yang seperti ini dapat merusak akidah, dapat merusak keyakinan. Dan jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, ini sedikit ya. Terkadang kita mungkin ada bertanya, tapi Ustaz, kadang benar seperti itu terjadi. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, ya. Syaitan itu akan terus membisiki kepada kita. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dijadikan bergantung kepadanya benar-benar. Orang kalau yakin dengan satu benda, yang dengan benda tersebut dia akan selamat, kira-kira kalau dia nggak bawa benda tersebut bagaimana kondisinya? Sangat takut, khawatir. Contoh misalkan ya, ada keyakinan kalau kita nggak bawa benda ini, kita akan celaka ya. Misalkan ini umpamakan sebuah benda lah ya. Kalau kita nggak bawa benda ini, kita celaka. Kalau saya nggak bawa benda ini, saya celaka. Suatu saat benda ini nggak kebawa, pergi keluar tapi nggak terbawa bendanya. Apa kira-kira yang terjadi? Dia akan bergantung kepada benda tersebut. Dia akan panik luar biasa. Kenapa? Karena hatinya sudah bergantung dengan benda ini. Dan yang semisalnya banyak ya, benda-benda yang mungkin dijadikan sebagai keyakinan dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan madarat, dan ini sebenarnya bagian daripada kesyirikan yang harus sama-sama kita hindari ya. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Oleh karena kita jaga diri kita dari akidah-akidah yang menyimpang, kesyirikan-kesyirikan yang terkadang menimpa kaum muslimin, yang mungkin terkadang di awal hanya sebatas ucapan kosong, tapi kemudian diyakini, yang kemudian menjadi akidah. Dan ini tentunya harus kita hindarkan karena bisa merusak akidah seorang muslim. Demikian jamaah azan Allah wa iyyakum.
Tapi mungkin itu jamaah ya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasul yang berlepas dari hal yang demikian. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus yang tentunya ini memperhatikan tentang akidah kaum muslimin, keyakinan yang ada di hati-hati orang Islam. Ya, bagaimana kondisi orang-orang yang mungkin meyakini sebuah ucapan, ya, sebuah keyakinan bahwasanya jangan mengenakan pakaian tertentu ketika datang ke tempat tertentu. Ya. Dan kita bahasakan dengan bahasa yang lebih umum. Kalau tadi mungkin ditanyakan dengan yang lebih khusus, dengan pakaian berwarna hijau ketika berada di daerah selatan ya Pak ya. Nah, maka kita katakan secara umum ya, bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi keburukan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan mendapatkan manfaat. Dan ini termasuk akidah yang sangat penting yang harus kita yakini. Artinya apa? Tidak ada tempat, tidak ada makhluk yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan tersebut. Dan ketika tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekuatan yang ada di satu tempat atau keyakinan-keyakinan tertentu yang harus dilakukan, maka artinya hal tersebut tidak berasal dari Islam. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, ya, pernyataan ataupun keyakinan yang seperti itu dapat merusak akidah. Kalau kita masuk ke dalam pembahasannya, ya, tadi pemahaman secara umum, kita masuk ke dalam pembahasannya, keyakinan yang seperti itu dapat merusak akidah. Kenapa? Karena seolah-olah dia meyakini bahwasannya tempat tersebut dapat memberikan madarat. Dia meyakini bahwasannya dengan pakaian tersebut, dengan dia mengenakan pakaian, maka ada yang lain yang memberikan madarat kepada dirinya. Padahal tidak ada yang dapat memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang seperti ini juga sejatinya banyak ya di kalangan masyarakat kita ketika melewati tempat tertentu ya, ini yang kadang dulu mungkin kita juga rasakan ya, ada mungkin ucapan ya harus izin numpang lewat kalau lewat tempat tertentu, kalau enggak nanti bisa apa, bisa celaka, bisa sakit, bisa apa. Ini yang tidak boleh ada di dalam akidah kita, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kalau memang Allah tidak mengizinkan. Tidak mungkin sesuatu terjadi, madarat terjadi kalau memang Allah tidak mengizinkan. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan seorang muslim kalau tiba di daerah yang memang asing bagi dirinya. Di antaranya petunjuk dari Nabi SAW adalah kita membaca doa. Apa doanya? Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah ya, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan, dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah, alladzi la yadurru, yang tidak dapat memberikan madarat, ma'asmihi, bersamaan dengan namanya. Maksudnya tidak ada sesuatu pun bersama Allah yang dapat memberikan madarat. Artinya Allah esa di dalam memberikan madarat. Yang lain nggak bisa memberikan madarat. Syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak bisa memberikan madarat. Fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Dan dialah yang maha mendengar
permintaan tolong makhluknya sehingga Allah bantu. Al-Alim, dialah yang maha mengetahui sehingga Allah kemudian menolong hamba-hambanya. Ya, artinya jangan sampai ya kita memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang memberikan madarat untuk kita, karena hal yang seperti ini dapat merusak akidah, dapat merusak keyakinan. Dan jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, ini sedikit ya. Terkadang kita mungkin ada bertanya, tapi Ustaz, kadang benar seperti itu terjadi. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, ya. Syaitan itu akan terus membisiki kepada kita. Dan di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dijadikan bergantung kepadanya benar-benar. Orang kalau yakin dengan satu benda, yang dengan benda tersebut dia akan selamat, kira-kira kalau dia nggak bawa benda tersebut, bagaimana kondisinya, Pak? Sangat takut, khawatir. Contoh misalkan, ya, ada keyakinan kalau kita nggak bawa benda ini, kita akan celaka. Ya, misalkan ini umpamakan sebuah benda lah ya. Kalau kita nggak bawa benda ini, kita celaka. Kalau saya nggak bawa benda ini, saya celaka. Suatu saat benda ini nggak kebawa, pergi keluar tapi nggak terbawa bendanya. Apa kira-kira yang terjadi? Dia akan bergantung kepada benda tersebut. Dia akan panik luar biasa. Kenapa? Karena hatinya sudah bergantung dengan benda ini. Dan yang semisalnya banyak ya, benda-benda yang mungkin dijadikan sebagai keyakinan